Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, seraya memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat sehat. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya tergolong kepada orang-orang yang selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu senantiasa memanfaatkan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Serta mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam ridha dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada uswah kita semuanya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in juga insyaallah mudah-mudahan kepada kita semuanya selaku umat yang taat kepada ajarannya hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ketika berbicara mengenai kehidupan kita di alam dunia, tentu sangatlah sebentar. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara. Kematian, ajal pasti akan menghampiri kita semuanya. Pertanyaannya, sudah siapkah kita ketika ajal menjemput kita? Sudah seberapa banyakkah amalan yang sudah kita persiapkan ketika Allah memanggil kita semuanya? Tentunya hal ini perlu kita tafakuri bersama. Kita bermuhasabah diri agar tak kala nanti ajal menjemput kita semuanya, kita betul-betul dalam keadaan siap. Hadirin rahimakumullah, di dalam Quran surat Al-Hasr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah engkau perbuat untuk hari esok. Ini menandakan bahwa agar kita semuanya mampu menghitung-hitung setiap amalan yang sudah kita lakukan dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Tentunya umur yang panjang harus dibarengi dengan umur yang berkah, di mana amalan ibadah yang kita lakukan semakin bertambah dan semakin berkualitas. Hadirin rahimakumullah, kita pun ketika melakukan satu buah amalan dalam kehidupan ini harus dibarengi dengan amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik seperti dalam Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Marilah kita sama-sama mempersembahkan amalan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika ajal menjemput kita, kita belum dalam keadaan siap sehingga kita belum membawa amalan apa-apa, bahkan kita hanya sedikit membawa amalan. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan siang hari ini
Sedikit saya akan menceritakan satu buah kisah yang mudah-mudahan ini menjadi ibrah, pembelajaran untuk kita semuanya. Pada saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat Rasul yang mungkin sahabat Rasul ini tidak terkenal seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Sahabat ini dinamakan dengan Sa'ban radhiyallahu anhu. Sa'ban ini ketika pada saat salat berjamaah di masjid selalu tidak pernah tertinggal, selalu berada di saf yang paling terdepan dan selalu berada di paling kanan. Dan ini menjadi salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh sahabat Rasul yang bernama Sa'ban ini. Sehingga cerita pada suatu hari ketika akan melaksanakan sholat subuh, Sa'ban yang biasanya selalu tidak pernah tertinggal sholat berjamaah, pada waktu itu tidak terlihat oleh Rasulullah. Sehingga Rasul bertanya kepada sahabat yang lain, apakah ada yang mengetahui keberadaan Sa'ban? Sahabat yang lain terdiam, tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan Sa'ban. Hingga pada waktu itu ditunggulah sebentar. Karena waktu subuh itu sangat sedikit, maka dilaksanakanlah atau ditunaikanlah salat berjamaah subuh waktu itu. Ketika sudah selesai salat subuh, Rasul bertanya kembali, di manakah Sa'ban? Tidak terlihat. Sahabat yang lain sama dengan kondisi awal tadi, terdiam, tidak ada yang mengetahui. Pada akhirnya Rasul bertanya, adakah yang mengetahui di mana rumahnya Sa'ban? Hingga pada akhirnya ada salah seorang sahabat yang lain mengetahui keberadaan rumahnya Sa'ban waktu itu. Sehingga cerita Rasul dan sahabat yang lain bergegas mengunjungi rumah Sa'ban, khawatir ada hal atau ada sesuatu yang terjadi pada Sa'ban waktu itu. Dilakukanlah perjalanan waktu itu dari masjid ke rumahnya Sa'ban. Hadirin rahimakumullah, Masya Allah, ternyata jarak tempuh dari rumah Sa'ban ke masjid, dari masjid ke rumahnya Sa'ban, Masya Allah, begitu lama perjalanannya, begitu jauh perjalanannya. Apabila konversikan dengan jam, itu sekitar 3 jam perjalanan jarak tempuhnya. Pada waktu itu sampailah Rasul dengan sahabat yang lain ke rumahnya Sa'ban, diketuklah pintunya, hingga yang keluar bukan sosok seorang Sa'ban, tapi sosok seorang perempuan yang keluar waktu itu. Kemudian ditanyalah oleh Rasulullah, apakah benar ini rumahnya Sa'ban? Kemudian jawab perempuan yang tadi, ya benar ya Rasulullah, ini adalah rumahnya Sa'ban, saya adalah istrinya. Kemudian Rasul bertanya, kemanakah gerangan Sa'ban? Tidak terlihat melaksanakan sholat subuh. Kemudian perempuan yang tadi atau istri dari Sa'ban tadi menjawab, ya Rasulullah, sungguhnya suami saya sudah dipanggil oleh Allah sebelum tadi tibanya sholat subuh. Masya Allah, salah satu penyebab Sa'ban tidak melaksanakan sholat subuh adalah karena Allah sudah memanggil. Hadirin rahimakumullah, singkat cerita, ada pertanyaan yang dilontarkan oleh istri Sa'ban kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika pada saat suami saya sedang sakaratul maut, ada 3 kalimat yang saya tidak mengerti. Kemudian Rasul bertanya kembali, kalimat apa yang tidak dimengertinya? Kemudian istri Sa'ban tadi melontarkan 3 kalimat. Yang pertama, aduh kenapa tidak lebih jauh. Yang kedua, aduh kenapa tidak yang baru. Dan yang ketiga, aduh kenapa tidak semuanya. Ternyata hadirin rahimakumullah, 3 kalimat tadi mengandung makna yang begitu luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban di dalam Quran surat Qaf di ayat 22. Ternyata ada salah satu penglihatan yang ketika manusia sedang sakaratul maut yang tidak bisa terlihat oleh kita yang masih hidup. Hadirin rahimakumullah, hingga pada akhirnya Rasul menjelaskan kalimat demi kalimat dari apa yang tadi dilontarkan oleh istrinya Sa'ban. Kalimat yang pertama yang dilontarkan oleh Sa'ban ketika pada sakaratul maut tadi adalah, aduh kenapa tidak lebih jauh. Ternyata pada saat sakaratul maut Sa'ban waktu itu Allah perjalankan kembali selama masih hidupnya Sa'ban waktu itu. Dan ternyata bukan hanya diperjalankan kembali, dan Allah pun ketika waktu itu memperlihatkan bagaimana ganjaran dari langkah demi langkah yang dilakukan oleh Sa'ban setiap harinya. Begitu indah ganjaran yang diberikan oleh Sa'ban,
Begitu luar biasa besarnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada Sa'ban waktu itu. Sehingga terlontarlah rasa penyesalan dari mulut Sa'ban ketika pada sakaratul maut waktu itu. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Mungkin ketika lebih jauh mungkin akan lebih besar dan akan lebih indah lagi pahala yang saya dapatkan. Kemudian yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Ternyata ketika waktu itu sedang musim dingin, Sa'ban selalu menggunakan dua pakaian ketika akan melaksanakan sholat berjamaah. Pakaian yang bagusnya itu dipakai di dalam dan pakaian yang jeleknya dipakai di luar, sengaja. Karena ketika pada saat di masjidnya pakaian yang jeleknya dibuka dan ketika akan sholat memakai pakaian yang bagusnya. Waktu itu ketika dalam perjalanan dari rumah ke masjidnya tidak sengaja melihat sosok seorang laki-laki yang sedang kedinginan. Hingga pada akhirnya diputuskanlah Sa'ban menggunakan pakaian yang kotornya tadi atau yang luceknya tadi yang di luar itu dipakai untuk menyelamatkan laki-laki tadi yang sedang kedinginan. Hingga pada akhirnya laki-laki yang tadi terselamatkan oleh pakaian yang kucelnya tadi, yang jeleknya tadi dipakaikan kepada sosok laki-laki yang tadi, hingga pada akhirnya telah selamatkan, tidak sampai meninggal waktu itu. Dan ternyata hadirin rahimakumullah, itu pun Allah berikan ganjaran yang begitu luar biasa. Allah perlihatkan bagaimana pahala yang begitu besar kepada Sa'ban waktu itu. Yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Ternyata ketika pada saat hidup Sa'ban waktu itu, tidak sengaja pada saat Sa'ban berada di depan rumahnya ketika akan makan roti, ya, kemudian ada seorang pengemis yang berada di depan rumahnya Sa'ban, yang kebetulan waktu itu belum makan 3 hari. Hingga pada akhirnya sepotong roti tadi diberikanlah kepada pengemis tadi, yang sepotong rotinya itu dimakan oleh Sa'ban waktu itu. Dan itu pun hadirin rahimakumullah, Allah berikan ganjaran begitu luar biasanya. Allah berikan pahala yang begitu besarnya kepada Sa'ban. Dan itu diperjalankan pada saat sakaratul maut. Hadirin rahimakumullah, penyesalan yang tadi, 3 kalimat yang tadi yang dilontarkan oleh Sa'ban adalah merupakan kalimat yang begitu luar biasa mengandung makna. Sa'ban bukan seorang yang tidak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'ban begitu luar biasa melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan kondisi seperti itu Sa'ban belum merasa maksimal dengan ibadah yang dilakukannya. Hadirin rahimakumullah, dengan kondisi Sa'ban yang begitu luar biasanya masih ada rasa penyesalan di dalam hatinya. Bagaimana dengan kita yang mungkin bisa jadi jauh daripada amalan-amalan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi ketika kita melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya menggunakan sisa waktu dalam aktivitas kehidupan kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita sama-sama bermuhasabah diri agar setiap amalan yang kita kerjakan, agar setiap apa yang kita kerjakan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan persembahkan amalan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada 2 hal agar kita bisa bernilai amal ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita sama-sama niatkan setiap amal ibadah kita dengan niatan yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Marilah kita sama-sama menjadi orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang selalu senantiasa berbuat ikhlas ketika beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik amalan ibadah yang kecil ataupun amalan ibadah yang besar, sehingga amalan tersebut bisa dikategorikan sebagai amalan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang kedua, amalan yang terbaik atau amalan yang begitu luar biasa bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah amalan yang selalu dilakukan secara istiqomah. Istiqomah adalah selalu melakukan amalan ibadah terus-menerus, selalu dilakukan walaupun amalan itu hanya sedikit. Itulah yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, kita semuanya mampu melaksanakan, mampu mempersembahkan amalan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan kita semuanya mampu mengakhiri kehidupan di dunia ini dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.